Nah, jadi Camellia ini seolah-olah memberikan sebuah kenangan yang manis, sekalipun tanda kasih sayang dari Camellia itu tidak dihiraukan oleh si penulis atau pengarang lirik ini, begitu ya. Sangat menyentuh perasaan kita ya. Di mana sifat manusia itu kan sifatnya suka lalai tadi. Kurang punya rasa simpati begitu ya. Kurang mempunyai rasa simpati ya. Jadi simpati itu adalah sikap mau menghargai, sikap mau menghormati pemberian orang lain gitu ya. Di sini di batu ini akan ku tuliskan lagi namaku dan namamu. Maafkan bila waktu itu dengan tuliskan nama kita, ku anggap engkau berlebihan. Sekarang setelah kau pergi, ku rasakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya rekan-rekan Hanata Jiwa. Kali ini saya dengan Pak Guru Setia akan membahas lagu yang berjudul Camellia 3. Sebelumnya kita sudah membahas Camellia 1, Camellia 2, dan berikutnya sekarang akan membahas Camellia 3. Lagu ini diciptakan oleh Ebit G.Ade, juga dinyanyikan oleh beliau. Kami pun mohon izin kepada pencipta lagu dan penyanyi, kami ingin membahas lagu ini, semoga bisa berkenan. Baik Pak, mari kita bahas lagu dari Ebit G.Ade ini, Camellia 3. Camellia 3 salah satu lagu kesukaan saya juga ya. Jadi kalau saya suka biasanya tidak hanya sekedar membawakan, menyanyikan ya, tetapi saya juga suka meneliti ya, kira-kira maknanya apa. Ketika saya awal-awal rumah tangga, pernah ada sedikit percekcokan dengan istri saya ya, dengan orang terdekat saya ya. Jadi biasanya dulu itu kalau saya pulang ke rumah, setelah pulang kerja itu, saya suka nyanyi lagu Camellia itu ya. Cuman waktu itu istri saya yang kelihatannya itu marah-marah ya. Karena di pemikiran istri saya seolah-olah nyanyi kok memuja seorang wanita begitu ya. Jadi di awal pernikahan mungkin disadari juga bahwa ya yang namanya perempuan kan suka cemburuan juga ya. Camellia, oh Camellia begitu ya. Istri saya di sudut ruangan sambil raut mukanya marah begitu, ada rasa kecemburuan ya. Tetapi alhamdulillah itu tidak lama. Jadi setelah saya ngobrol-ngobrol dengan istri saya bukan sedang memuja seorang wanita loh. Jadi saya mengapresiasi lagu Camellia ini dengan pengetahuan saya, jangan-jangan ini Camellia ini bukan seorang wanita begitu ya. Jangan-jangan ini adalah sosok yang lain. Baru setelah itu istri saya merasa malu dan akhirnya membiarkan saya kalau saya pulang kerja selalu membawakan lagu Camellia ini ya. Nah, termasuk di dalam lagu Camellia yang ketiga ya. Di sini di batu ini akan ku tuliskan lagi namaku dan namamu. Maafkan bila waktu itu dengan tuliskan nama kita, ku anggap engkau
berlebihan, dan seterusnya. Saya melihat lagu ini sangat indah. Seandainya Camelia ini seorang sosok wanita begitu ya, Anda tahu kalau di dalam di masa jadian atau masalah pacaran itu kan kita biasanya katakanlah naik ke gunung ya. Kita berdua naik ke gunung, lalu di gunung itu ada batu ya. Seolah-olah batu itu dijadikanlah sebuah tugu pertemuan, prasasti antara engkau dan aku begitu ya. Di situ dituliskan nama saya dan nama kekasih kita ya. Apalagi pakai tanda lope begitu ya. Lope ada tanda panahnya di situ ya. Jadi ini lagu yang menurut saya sangat indah apabila dibayangkan Camelia ini sebuah sosok. Jadi tadi seolah-olah kita terbayang sebuah tugu ya, tugu peringatan ya. Sekarang setelah kau pergi, ku rasakan makna tulisanmu, meski samar tapi jelas tegas, engkau hendak tinggalkan kenangan dan kenangan. Dia sudah bertemu, sudah mengikatkan janji atau komitmen di dalam tubuh itu, tapi nampaknya cintanya tidak berlanjut ya. Setelah kita mendengarkan syair berikutnya. Sekarang setelah kau pergi ya. Lalu berikutnya, di sini kau petikan kembang, kemudian engkau selipkan pada tali gitarku. Maafkan bila waktu itu ku cabut dan ku buang, kau pungut lagi dan kau bersihkan. Nah ini nampak sebetulnya sekalipun gagal di dalam membangun cinta, seolah-olah si Camelianya itu pernah memberikan sesuatu ya. Sesuatunya itu adalah kembang. Tetapi si kembang itu disia-siakan ya. Akhirnya yang memberinya Camelia itu menangis. Engkau berlari sambil menangis, kau dekap berat kembang itu. Sekarang baru aku mengerti, ternyata kembangmu kembang terakhir, yang terakhir. Ini membuat kesan untuk netizen ini sebuah hal yang menyedihkan. Sesuatu yang pertama kali dibangun sangat indah begitu di dalam tugu ya, tetapi kok berakhir di hal yang menyedihkan, kembang terakhir ya. Oh Camelia, katakanlah di satu mimpiku. Oh Camelia, maafkanlah segala hilaf dan salahku. Nah di sini nampak kesalahan atau salah sikap itu seringkali disadari ketika masalah itu sudah berlalu ya, sudah berlalu. Jadi sebetulnya Camelia ini sudah memberikan sesuatu tetapi tidak diterima dengan baik. Itulah yang disebut barangkali cinta itu seolah-olah bertepuk sebelah tangan ya. Lalu pada bait terakhir sangat menyentuh. Di sini, di kamar ini, yang ada tinggal gambarmu, ku simpan dekat dengan tidurku dan mimpiku. Nah, jadi Camelia ini seolah-olah memberikan sebuah kenangan yang manis, sekalipun
tanda kasih sayang dari Camelia itu tidak dihiraukan oleh si penulis atau pengarang lirik ini, begitu ya. Sangat menyentuh perasaan kita ya. Di mana sifat manusia itu kan sifatnya suka lalai tadi. Kurang punya rasa simpati begitu ya. Kurang mempunyai rasa simpati ya. Jadi simpati itu adalah sikap mau menghargai, sikap mau menghormati pemberian orang lain gitu ya. Simpati termasuk empati ya. Kalau empati itu adalah rasa untuk kemampuan untuk merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Tetapi kalau simpati itu kita turut bela sungkawa untuk berbuat suatu kebaikan. Nah, jadi di sini nampak ada permasalahan itu ya. Jadi Camelia sudah memberikan sesuatu yang baik, tetapi mendapatkan respon yang kurang baik dari si penulis lagu ini. Iya. Sangat indah bukan ya? Dan akhirnya sepertinya menyesal ya Pak? Dan akhirnya menyesal. Tapi apalah artinya penyesalan itu biasanya tidak dari awal, biasanya ya ada pepatah mengatakan begitu. Biasanya penyesalan itu munculnya tuh di belakang hari. Makanya orang itu harus punya rasa empati dan simpati itu dengan baik, dengan cara mengasah gitu ya. Jangan sampai pemberian orang itu disia-siakan seperti itu. Nah Pak, di syair yang di sini di batu ini akan kutuliskan lagi namaku dan namamu. Kalau disambungkan ke spiritualitas, sepertinya apa makna dari syair tersebut? Ya, jadi menyatukan nama itu adalah peristiwa yang sakral yang perlu dicatat ya. Jadi entah itu hubungan antara laki dan perempuan di dalam pernikahan. Kan kalau di dalam pernikahan juga suka ditulis akan menikah antara wanitanya namanya ini dan perempuannya ini. Atau begitu ya. kalau menikah mah menyatukan nama di buku nikah. Di buku nikah ya, di dalam surat undangan iya. Jadi saya katakan bahwa itu adalah sebuah peristiwa yang sakral. Jadi sakral. Nah, jadi di dalam lagu Camelia 3 juga ada hal-hal yang sakral. Di sini di batu ini akan kutuliskan lagi namaku dan namamu. Kenapa saya nyatakan bahwa ini sebuah pernyataan yang sakral? Karena antara Tuhan dan manusia juga kan adalah sakral. Pernah disaksi dulu di alam lauh mahfud sebelum kita lahir ya. Jadi ya Allah, aku mengakui bahwa Engkau Tuhanku. Maka pada hari itu Allah itu menuliskan nanti nafkah orang tersebut berupa apa, apakah bertani, apakah beternak, atau pegawai negeri, sebetulnya sudah dituliskan waktu itu ya. Sakitnya sakit apa, umurnya berapa, akan dilahirkan dari orang tua yang bernama Anu, ayahnya, ibunya bernama Anu, gitu. Itu peristiwa sakral. Termasuk apakah dia akan diturunkannya di negara mana, gitu ya. Nah, kebetulan kita kan dilahirkannya di Indonesia. Jadi menyatukan namaku dan namamu itu terjadi pada manusia di dalam pernikahan, tetapi terjadi juga antara manusia dengan Tuhannya tadi. Dipersaksikan di alam sana sebelum kita lahir. Jadi ini peristiwa sakral. Lalu di sini di batu ini juga saya jadi teringat peristiwa pertemuan Adam dan Hawa gitu. Nah, ini juga bertemunya ini di sebuah tugu batu. Sebuah batu. Jabal Rahmah itu artinya kan bukit. Itu bukitnya berbatu. Nah, seperti itu ya. Yang mana konon menurut hikayat bahwa Adam waktu turun ke dunia itu terpisah dengan Siti Hawa begitu. Kalau nggak salah Adam tuh di India, lalu Siti Hawa itu di Jeddah kalau tidak salah ya. Yang mana jaraknya itu berjauhan. Jadi ketika Adam dapat berita sudah diturunkan ke dunia dan Hawa juga diturunkan ke dunia,
Tapi karena tempatnya berbeda, mereka itu mencari-cari begitu, mencari-cari, berkeliling. Konon berapa, kalau tidak salah menurut hikayat itu sekitar 100 tahun mereka baru dipertemukan. Ya, mereka sama-sama berdoa mohon dipertemukan. Akhirnya setelah 100 tahun itu baru bertemunya itu di Jabal Rahmah, gitu. Jadi sebuah bukit yang diberikan rahmat oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan sampai saat ini kan itu menjadi sebuah tugu peringatan ya, Adam dan Hawa di Jabal Rahmah itu ya. Nah, jadi lagu ini juga mengingatkan pentingnya arti pertemuan begitu ya. Di sini di batu ini pertemuan itu sesuatu yang istimewa ya. Pertemuan itu kan silaturahmi. Pertemuan dan pengikraran mungkin juga Pak. Iya, termasuk komitmen dan pengikraran di sini ya. Jadi walaupun komitmen itu bukan berupa pernikahan, masih berupa pacaran lah mungkin istilahnya, itu juga sebuah hal yang cukup sakral. Iya, sekalipun tadi yang dikatakan Mbak Novi, perjanjian ya. Sekalipun cinta itu bukan mesti bersatu. Jadi kalau bersatu itu bisa di dalam pernikahan, tapi ternyata cinta bukan mesti bersatu juga misalkan dalam pertemanan dan sebagainya ya. Dan pertemuan itu juga kadang-kadang kan bisa berakhir juga. Bisa berakhir juga. Pernikahan juga bisa berakhir. Gitu. Pertemanan juga ada batas waktunya. Saya ingat betul, saya juga dulu bekerja di sebuah kantor juga. Ketika masuk saya senang gitu ya, ngobrol dengan pimpinan senang. Tetapi karena pensiun ternyata akhirnya bisa berakhir juga begitu ya. Itulah salah satu ciri kehidupan di dalam kehidupan dunia itu sifatnya fana tadi, tidak ada yang abadi ya. Ada pertemuan, ada akhirnya juga ada perpisahan gitu ya. Sepertinya kalaupun dalam sebuah komitmen, walaupun bukan dalam bentuk pernikahan komitmennya, tapi kalau seseorang mengkhianati perjanjian atau komitmen itu pun akan istilahnya perbuatan yang tidak baik gitu, mencurangi dan menyakiti juga pasangan komitmennya itu ya Pak ya, dan itu pun sebenarnya tidak boleh. Iya, itu juga akan menimbulkan dampak yang berkesan ke dalam diri kita. Jadi semua apa yang dilakukan oleh pasangan kita akan nampak, akan nempel di dalam ingatan kita, di dalam memori kita. Seperti dalam lagu ini juga sebetulnya si Camelia ini pernah memberikan sesuatu ya. Kalau Camelia itu seorang manusia ya bisa memberikan sesuatu, tapi tidak dihiraukan oleh pasangannya tadi ya. Lalu kalau memberikan cinta kasih ya tadi disimbolkan dengan memberikan kembang ya. Nah, kembang ya. Kembang itu sesuatu yang indah, sesuatu yang wangi dan sebagainya kan. Iya. Jadi sesuatu yang sebetulnya berguna. Tapi mungkin pada saat itu pasangannya belum merasakan bahwa itu penting begitu. Akhirnya dia buang gitu ya. Tetapi akhirnya yang memberikan kecewa, menangis ya, dan berlari tadi ya. Kenapa Pak ya? Setiap hampir kebanyakan orang itu bisa merasakan berartinya seseorang itu ketika orangnya sudah tidak ada, sudah meninggalkan dia. Iya. Kenapa tidak pada saat dia diberikan cinta kasih yang tulus gitu, dia bisa merasakan, justru malah ketika ditinggalkan. Itu yang saya katakan tentang pentingnya bagaimana kita itu mengasah rasa empati dan simpati. Begitu. Kenapa kita perlu mengasah empati dan simpati? Karena sifat dasar manusia itu suka lalai tadi. Dijelaskan di dalam Al-Quran juga bahwa sebetulnya Tuhan juga banyak memberikan berkah itu kepada manusia, banyak memberikan karunia itu kepada manusia, tapi seringkali manusia itu lupa begitu.
Kalau kita menyadari itu kadang-kadang mungkin kita juga bisa menangis sendiri karena kitanya kurang memiliki rasa empati dan simpati tadi. Nah, jadi itulah sifat dasar manusia tadi. Tetapi ketika pasangan kita menjauh begitu, baru dirasakan, oh ternyata dia itu banyak perhatian, banyak menyayangi saya. Kenapa ya saya itu kok bebal-bebal amat, kurang peka terhadap kasih sayang dia begitu. Makanya saya tekankan tadi kelemahan manusia itu perlu diimbangi dengan sering mengasah rasa empati dan simpati itu ya. Kan banyak pelajaran ibadah di dalam agama itu yang mengajarkan tentang empati dan simpati. Contohnya misalkan zakat fitrah, kurban dan sebagainya, supaya manusia itu lebih peka terhadap kebaikan, gitu, merasakan kebaikan. Jadi itu perlu dilatih. Tidak bisa diomongkan begitu saja ya, harus dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari dengan aplikasinya seperti itu. Manusia itu memang lebih bisa tersadarkan oleh rasa sakit dibandingkan rasa senang atau kebahagiaan ya Pak. Iya. Jadi mengolah rasa senang dan sakit itu harus berbarengan. Kalau seseorang hanya senang saja, itu di dalam kitab suci juga akhirnya jadi Firaun juga gitu ya. Tapi kata Mbak Novi tadi, kalau dengan rasa sakit orang empati jadi lebih peka, memang betul. Contoh mungkin sejarah Nabi Ayub itu dengan rasa sakit, tapi malah nilai spiritualnya malah lebih naik. Mungkin tidak heran juga ya dalam kehidupan manusia lebih banyak mengalami penderitaan. Sepertinya mungkin itu memang cara Allah untuk menegur dan mengembalikan manusia ke jalan yang benar. Jadi mungkin terasa oleh manusia itu dalam sebuah kehidupan tuh kayaknya lebih berasa itu adalah penderitaan, masalah. Nah itu kesadaran itu yang harus diasah. Jadi banyak manusia itu merasakan dicintai Allah itu kalau rezekinya dilancarkan, badannya disehatkan dan sebagainya. Tetapi ketika dia mendapatkan cobaan atau penderitaan, seolah-olah merasakan bahwa Allah itu sedang benci. Itu sebuah kekeliruan. Padahal dua-duanya juga adalah bentuk perhatian atau rasa cinta kasih Tuhan yang Maha Kuasa kepada makhluknya sebenarnya ya. Cuman kan orang banyak salah paham. Merasa dicinta itu kalau selalu dikasih tadi ya, selalu diberikan kelancaran rezeki dan sebagainya. Padahal dua-duanya juga benar. Malah kata Mbak Novi tadi, malah penderitaan itu hasilnya akan lebih baik, meningkatkan kualitas ruhaniah manusia dengan baik ya, yaitu dengan jiwa sabar dan tawakal tadi. Nah di sini Pak ada syair yang engkau berlari sambil menangis. Apakah di sini maksudnya juga bisa berarti Tuhan meninggalkan si penyanyi ini apa bagaimana? Iya. Ketika saat itu. Yaitu ini akan mengundang kita rasa simpati. Coba aja Anda rasakan, Anda memberikan ikhlas sesuatu kepada orang yang kamu cintai, tetapi pemberian kamu itu tidak diterima dengan baik. Apa perasaan Anda? Tentu Anda akan kecewa. Sangat kecewa. Kecewa, sedih. Ya, kecewa, sedih. Kok orang ini kok kurang pekanya terhadap kebaikan. Saya itu udah tulus. Seharusnya minimal orang yang diberi itu mengatakan terima kasih. Di dalam bahasa Indonesia itu ya, terima kasih itu menyatakan bahwa saya menerima kasih sayang kamu. Terima kasih. Misalkan pasangan Anda diberi uang 100.000,
bukan terima saya uang 100.000, bukan, ya. Tapi terima kasih. Arti dari terima kasih itu Nah, arti dari terima kasih itu artinya kasih sayang itu lebih tinggi dari nilai 100.000 itu. artinya saya menerima kasihnya Terima, orang yang memberi. ya. Jadi kasih sayang itu bentuknya tidak terukur. Cinta itu tidak terukur. Kalau uang 100.000 itu terukur tadi. Tidak pantas kalau itu mengatakan terima saya uang 100.000, tidak begitu ya. Tapi terima kasih, cukup dipersingkat itu. Dan Anda akan senang. Minimal orang itu peka, ya, punya empati dan simpati tadi terhadap kasih sayang saya, begitu. Tetapi kalau dia tidak bilang terima kasih, ya kita juga kesal juga, ini orang kok udah dikasih nggak mengatakan terima kasih ya. Saya ini ngasih itu, uang itu hanya bentuk saja. Ya, hakikatnya itu adalah kasih sayang saya sebetulnya. Seperti itu. Mungkin ini syair yang terakhir. Di sini di kamar ini yang ada tinggal gambarmu kusimpan dekat dengan tidurku dan mimpiku. Ya. Berarti di sini penyesalan yang mendalam ya Pak? Penyesalan yang mendalam. Ya. Penyesalan yang mendalam, dan sebetulnya menurut saya salah satu hal yang paling mengerikan di dunia ini adalah penyesalan. Ya. Dan itu banyak orang yang mengalami trauma yang lama dengan rasa penyesalan itu bisa lama dan Ya. sulit gitu. Dan hal yang paling mengerikan. Jadi hal seperti ini banyak dialamin mungkin oleh semua orang. Jadi semua orang juga menyia-nyiakan kebaikan orang juga mungkin pernah mengalami ya, termasuk saya pribadi. Saya juga kalau flashback ke masa lalu juga banyak sekali orang-orang itu yang sayang terhadap saya, yang perhatian terhadap saya. Cuman waktu itu kok saya nggak ngeh ya gitu ya, nggak ngeh. Terbayang itu baru sekarang gitu. Saya meskipun orang tersebut sudah tidak ada, saya selalu mendoakan beliau yang pernah berbuat baik kepada saya. Misalkan kirim Al-Fatihah dan sebagainya ya. Itulah salah satu bentuk untuk mengurangi rasa penyesalan saya. Menjadi orang yang katakanlah tidak tahu diri gitu ya. Tidak bisa mengucapkan rasa terima kasih begitu. Akhirnya menyesal ya, tapi masih mendingan masih hidup di sini di kamar ini, yang ada tinggal gambarmu. Tapi di kamelianya juga nggak kembali sih sampai akhir ya. Iya, di dalam lagu ini kamelianya tidak kembali ya. Tetapi orang ini juga ya walaupun terlambat, tetapi orang yang akhirnya bisa mengenang memori kebaikan dari Kamelia itu ya. Sama orang tua juga Pak yang udah tiada, kita kayaknya saya pribadi lebih berasa ya penyesalan saya waktu dulu kurang maksimal mengabdi pada orang tua. Nah, Itu jadi juga lagu penyesalan. ini Banyak. Ini bisa menyangkut kepada seseorang dengan yang kita cintai, bisa termasuk orang tua yang saya katakan ya. Jadi kalau yang namanya orang tua tuh pasti sayang lah sama anaknya gitu ya. Tetapi kadang-kadang anaknya itu baru sadarnya itu setelah berapa puluh tahun. Kadang-kadang orang tua sudah tidak ada. Tapi ya itulah manusia. Paling tidak untuk mengembalikan tadi rasa kekecewaan tadi dengan mendoakan tadi ya di dalam agama Islam. Nah Pak, bicara tentang penyesalan, mungkin bukan saja penyesalan terhadap seseorang, tapi bisa juga penyesalan terhadap kejadian-kejadian yang kita lakukan. Misalkan dulu tidak belajar dengan rajin atau tidak mengambil pekerjaan yang sudah ditawarkan, karena bisa menjadi penyesalan di akhir. Banyak hal ya Pak. Iya. Nah, ketika seseorang berada dalam penyesalan, dia terundung penyesalan yang cukup lama, yang sulit sembuh. Kira-kira apa ya yang bisa mengobati, menyembuhkan dari penyesalan? Pertama adalah kesadaran. Jadi
Kesadaran itu mengingatkan kepada kita bahwa kita itu pernah berbuat salah ya. Artinya kurang menghargai pemberian baik dari manusia maupun dari Allah. Tetapi karena kita saat sekarang masih hidup, pertama untuk mengurangi penyesalan itu adalah dengan memohon ampun. Lalu yang kedua, mendoakan kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Jadi masih ada waktu sebetulnya, ya. Nah, dengan pertama memohon ampun atas kelalaian kita tadi, yang mana kelalaian itu sifat dasar manusia. Yang kedua, terhadap manusia itu dengan kalau masih ada memohon maaf atau mengembalikan kebaikan yang telah mereka berikan. Kalau orang tua masih ada, mengembalikan kebaikan. Nanti orang tua juga sadar. Tetapi kalau Mengembalikan kebaikannya ke siapa? Kan mengembalikan sudah ada. kebaikan kalau sudah tidak ada, mungkin berupa doa, ya. Misalkan memberikan mengirim Al-Fatihah dan sebagainya, ya. Banyak doa-doa di dalam agama Islam itu yang mendoakan orang tua kita agar dimaafkan segala kekurangan-kekurangan dia, kan seperti itu. Kepada Allah juga sama, misalkan dengan kita berupaya untuk lebih taat lagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa, begitu ya. Itulah mungkin salah satu bagaimana untuk mengurangi atau menghilangkan rasa kekecewaan atas kekilapan kita, atas kelalaian kita. Juga menerima mungkin menerima keadaan. Ya. Keadaan yang tidak baik terhadap kita atas kelalaian kita yang dulu, supaya tidak terus-terus penyesalan. Jadi iya. Lalu yang terakhir selanjutnya terhadap kelalaian yang pernah kita lakukan di masa lalu, mudah-mudahan tidak terulang di masa yang akan datang, sekalipun kepada seseorang yang sudah berbeda lagi. Jadi intinya itu adalah tadi untuk memperbaiki perilaku yang dinamakan tadi rasa empati dan simpati tadi sebetulnya ya. Itulah ciri khas manusia. Empati dan simpati tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk yang lain. Manusia yang punya rasa empati dan simpati itu. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Di lagu Camellia 3 ini, kebetulan memang Camellia 3 ini juga lagu yang cukup berkesan dan saya sukai juga. Dan betul juga kata Bapak, banyak juga sih hal-hal orang yang bakal bisa cemburu gitu kalau misalkan pasangannya menyanyikan lagu Camellia ini. Ya. Karena disangkanya pasti akan mengingat kepada pasangan yang sebelumnya. Seolah-olah memuja ya. Iya. Mudah-mudahan sih sekarang nggak terjadi ya. Iya betul. Ya, rekan-rekan Hanata Jiwa, jika ada lagu yang ingin kalian request untuk kita bahas, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas apresiasinya dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari pembahasan berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkanlah segala hilaf dan salah.